Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang unsur semantik dan pendekatan dalam kajian dan aspek makna. Perkenalkan, saya Nawang Wulan dan dua anggota kelompok kami yang lain yaitu Naila Tata Nurfadila dan Nudia Lista Husna. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu yang dimaksud dengan tanda lambang atau simbol. Menurut Nurgiantoro, tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain. Jadi, yang dapat menjadi tanda sebenarnya bukan hanya bahasa saja, melainkan berbagai hal yang melingkupi kehidupan ini. Walaupun harus diakui bahwa bahasa adalah sistem bahasa yang paling lengkap dan sempurna. Bisa kita ambil contoh ketika teman-teman berkendara dan sedang berhenti di lampu lalu lintas, itu kan melihat ada lampu yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Nah, lampu-lampu tersebut sebenarnya merupakan bahasa yang disampaikan melalui simbol. Jika lampu itu berwarna merah, kita otomatis akan berhenti, dan jika berwarna hijau, kita akan jalan. Nah, itu yang dimaksud sebagai bahasa melalui simbol atau tanda lambang. Nah, tanda lambang atau simbol sendiri dikembangkan menjadi sebuah teori, yaitu bernama semiotik. Peletak dasar teori semiotik yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Kata semiotik sendiri berasal dari kata Yunani, yang disebut semeion, yang berarti tanda. Makna semiotik berarti ilmu tanda. Beberapa ahli juga mengungkapkan pengertian dari semiotik. Yang pertama, Van Zus menjelaskan bahwa semiotik adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda. Yang kedua ada Hood dalam Nurgiantoro, semiotik adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 3. Sobur, semiotik merupakan suatu model ilmu pengetahuan di sosial yang memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan tanda. Luxemburg dan kawan-kawan menyebutkan semiotik atau kadang-kadang dipakai istilah semiologi ialah ilmu yang secara sistematik mempelajari tanda-tanda dan lambang-lambang, sistem-sistem lambang, dan proses-proses perlambangan. Nah, J.J. Sudarma juga menjelaskan apa saja aspek semiotik. Ada 3, yaitu semantik, berhubungan dengan tanda-tanda kebahasaan, sintaktik, berhubungan dengan gabungan tanda susunannya, dan pragmatik, berkaitan dengan asal-usul pemakaian dan akibat dari pemakaian tanda tersebut dalam perilaku berbahasa. Jadi, ketiga aspek ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Bisa kalian lihat, kalau semantik hanya berhubungan dengan tanda, kalau sintaktik dengan gabungan tanda atau berkaitan dengan susunannya, sedangkan kalau pragmatik lebih ke pemakaian atau pengaplikasian dalam perilaku berbahasa. Selanjutnya, ada 2 ahli yang membedakan hubungan antara tanda dengan acuannya ke dalam 3 jenis hubungan. Yang pertama, icon, jika berhubungan dengan kemiripan. Nah, penjelasannya dijelaskan oleh Van Zus. Jadi, icon atau tanda ikonis adalah tanda yang ada sedemikian rupa sebagai kemungkinan tanpa tergantung pada adanya sebuah denotatum atau denotasi, tetapi dapat dikaitkan dengan atas dasar sesuatu persamaan yang secara potensial dimilikinya. Yang kedua, indeks, jika berhubungan dengan kedekatan eksistensi. Dijelaskan bahwa sebuah indeks adalah sebuah tanda yang dalam hal corak tandanya tergantung dari adanya sebuah denotatum atau denotasi atau pemisalan. Kemudian yang ketiga, simbol, jika berhubungan dengan sesuatu yang sudah terbentuk secara konvensional. Dijelaskan oleh Van Zus bahwa simbol atau lambang adalah tanda yang hubungan antara tanda dan denotatumnya ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku umum. J.J. Sudarma membagi tanda menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, tanda yang ditimbulkan oleh alam, tanda yang ditimbulkan oleh binatang, dan tanda yang ditimbulkan oleh manusia. Yang pertama, tanda yang ditimbulkan oleh alam, diketahui manusia karena pengalaman. Contohnya, langit tampak mendung pertanda akan turun hujan. Hujan terus-menerus akan menimbulkan banjir, dan banjir yang tak kunjung surut akan mengganggu sektor perekonomian masyarakat. Nah, di sini tanda disampaikan oleh alam. Tanda yang pertama adalah langit
terus, itu tandanya akan menimbulkan banjir. Dan jika banjir yang tak kunjung surut, maka kelak perlahan-lahan sektor perekonomian masyarakat akan terganggu. Nah, itu dia contoh tanda yang ditimbulkan oleh alam. Yang kedua, tanda yang ditimbulkan oleh binatang. Diketahui manusia dari suara binatang tersebut. Contohnya, anjing penjaga rumah menggonggong menandakan ada tamu yang datang. Ayam yang berkokok di malam hari menunjukkan pertanda buruk. Nah, itu adalah contoh-contoh tentang tanda yang disampaikan atau ditimbulkan oleh binatang. Jadi, bahasa itu tidak hanya disampaikan melalui bahasa verbal saja, tapi juga bisa disampaikan atau disimbolkan melalui tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Tanda verbal merupakan tanda yang dihasilkan manusia melalui alat-alat bicara atau organ of speech, dan tanda nonverbal merupakan tanda yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, sama halnya dengan tanda verbal. Nah, tanda nonverbal sendiri dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama, tanda yang dihasilkan oleh badan atau body gesture, dikenal sebagai bahasa isyarat. Misalnya, acungan jempol bermakna hebat, bagus, dan sebagainya. Mengangguk bermakna ya, menghormat, dan sebagainya. Menggelengkan kepala bermakna tidak, bukan, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu tanda yang dihasilkan melalui bunyi atau suara. Misalnya, bersiul bermakna gembira, memanggil, ingin kenal, dan sebagainya. Menjerit bermakna sakit, minta tolong, ada bahaya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir berdehem atau berbatuk-batuk kecil, bermakna ada orang yang ingin kenal, dan sebagainya. Jadi, manusia sendiri bisa menyampaikan bahasa melalui dua cara, yaitu dengan gerak tubuh atau body gesture, kemudian dengan bunyi atau suara yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas makna leksikal dan hubungan referensial. Yang pertama, saya akan membahas makna leksikal dan gramatikal. Leksikon memiliki satuan yang disebut leksem, yaitu satuan bahasa yang mempunyai makna tertentu di dalam kesendiriannya atau makna di luar konteks apapun. Jadi, leksem ini memiliki makna tersendiri. Menurut Abdul Cair dalam bukunya Pengantar Semantik Bahasa Indonesia tahun 2013, makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Sedangkan pada makna gramatikal, menurut beliau merupakan makna yang hadir sebagai akibat proses gramatikal seperti proses afiksasi atau penambahan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua kata dalam bahasa Indonesia bermakna leksikal. Berikut saya akan memberikan contoh dari makna leksikal dan makna gramatikal. Yang pertama adalah hidung. Hidung memiliki makna leksikal yang berarti salah satu dari panca indera yang disebut indera pencium atau untuk mengidentifikasi bau. Namun, arti hidung ini tidak sama pada kata hidung belang. Menurut KBBI, hidung belang ini bukanlah untuk mengidentifikasi bau, tetapi berarti lelaki atau laki-laki yang gemar mempermainkan perempuan. Tentu saja, dari kedua kata tersebut tidak dapat disamakan arti hidung. Yang selanjutnya adalah gramatikal. Yang pertama, saya akan memberikan contoh dari imbuhan. Imbuhan berpakaian dan bersepeda. Maksudnya berpakaian adalah kita memakai pakaian atau seseorang memakai pakaian. Sedangkan bersepeda adalah mengendarai sepeda, berkendara dengan sepeda. Yang selanjutnya adalah imbuhan ter. Pada umumnya, imbuhan ter pada terangkat dan terjatuh diartikan sebagai tidak sengaja diangkat atau tidak sengaja jatuh. Namun, pada kata terangkat ini memiliki arti sebagai dapat. Bahwa misalnya seperti buku yang berat itu dapat terangkat oleh adik. Adik terjatuh dari sepeda. Yang selanjutnya adalah reduplikasi atau pengulangan. Sini saya memberikan 3 contoh. Yang pertama adalah mobil, yang berarti satu mobil atau sebuah mobil, mobil-mobil yang berarti banyak mobil, dan mobil-mobilan, yaitu merupakan mobil mainan. Menurut Abdul Cair,
menyatakan bahwa oleh karena makna sebuah kata, baik kata dasar maupun kata jadian, sering sangat bergantung pada konteks kalimat atau konteks situasi, maka makna gramatikal ini sering disebut sebagai makna kontekstual ataupun makna situasional. Maksudnya di sini adalah kontekstual, bahwa hidung dan hidung belang tidak dapat disamakan karena memiliki dua konteks yang dapat digunakan pada dua konteks berbeda. Sedangkan situasional adalah seperti imbuhan. Imbuhan yang berarti memakai pakaian, dan imbuhan bersepeda yang berarti mengendarai sepeda. Yang terakhir adalah hubungan referensial. Maksudnya di sini adalah jika sebuah kata mempunyai referen, yaitu sesuatu yang di luar bahasa yang diacu kata itu makna, maka kata itu disebut sebagai kata bermakna referensial. Contohnya adalah buku, kapur, papan tulis, penggaris, penghapus, merupakan contoh dari kata referensial karena contoh yang saya sebutkan tadi merupakan alat tulis kantor yang berupa buku, berupa kapur, berupa papan tulis, berupa penggaris, dan berupa penghapus. Namun, pada contoh tetapi dan karena atau disebut sebagai kata non-referensial karena tidak mempunyai referen. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Nudia Lista. Penamaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penamaan berarti proses, cara, atau perbuatan menamakan. Sementara oleh Krida Laksana diartikan sebagai proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya. Nama merupakan kata-kata yang menjadi label setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa di dunia. Dalam hakikat bahasa, dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Maksudnya, pelambangan suatu hal bersifat sewenang-wenang sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti pada pernyataan Aristoteles bahwa pemberian nama adalah soal konvensi atau perjanjian belaka di antara sesama anggota suatu masyarakat bahasa. Nah, berikut ini adalah beberapa cara penamaan. Yang pertama, peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi suara yang ditimbulkan oleh benda. Misalnya, tokek diberi nama seperti itu karena mengeluarkan suara seperti nama binatang itu. Selanjutnya ada penyebutan bagian. Dalam bidang kesusastraan ada istilah pars pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Misalnya kata kepala pada kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp1.000. Bukan hanya satu kepala itu saja, melainkan seluruh orang sebagai satu kesatuan. Nah, kebalikan dari pars pro toto adalah gaya retorika yang disebut totem pro parte, yaitu menyebut keseluruhan untuk sebagian. Misalnya, kalau dikatakan Indonesia memenangkan medali perak di Olimpiade, yang dimaksud hanyalah 3 orang yang menang pada Olimpiade. Selanjutnya ada penyebutan sifat khas. Penamaan suatu benda berdasarkan sifat khas yang ada pada benda itu. Ciri sifat yang menonjol membuat kata sifat itulah yang menjadi nama bendanya. Contohnya, orang yang sangat kikir biasa disebut si kikir. Selanjutnya ada penemu dan pembuat. Banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian disebut dengan istilah apelativa. Contoh nama benda yang berasal dari nama orang atau penemunya yaitu ikan mujahir atau ikan mujair, yaitu jenis ikan laut tawar yang ditemukan dan diternakkan oleh seorang yang bernama Mujair di Kediri, Jawa Timur.
Selanjutnya ada tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari mana tempat asal benda tersebut. Misalnya, kata magnet berasal dari daerah Magnesia Yunani. Nama burung kenari berasal dari nama pulau Kenari di Afrika. Bahan, ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama pokok benda itu. Misalnya, kaca yang merupakan bahan dan hasil atau produk dari kaca tetap ditambahkan kata kaca, seperti kacamata, kaca jendela, kaca spion, dan kaca mobil. Selanjutnya ada keserupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya, kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal. Misalnya kata kaki, ada frase kaki meja dan kaki gunung. Di sini, kata kaki meja mempunyai kesamaan makna dengan salah satu ciri makna dari kata kaki itu sendiri, yaitu alat penopang untuk berdiri. Selanjutnya pada frase kaki gunung memiliki persamaan ciri kaki, yaitu terletak pada bagian bawah. Selanjutnya ada pemendekan. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Kata-kata yang terbentuk sebagai hasil penyingkatan ini disebut akronim. Misalnya ABRI yang berasal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan KONI yang berasal dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan juga lain sebagainya. Nah, ada juga penamaan baru. Penamaan baru ialah kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah yang sudah ada. Diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru terjadi karena beberapa hal. Contoh penamaan baru itu adalah 1. Kata turisme menjadi pariwisata, kata onderdil menjadi suku cadang, ketiga kata gelandangan menjadi tunawisma, dan keempat kata buta huruf menjadi tuna aksara. Nah, untuk kata pertama dan kedua, turisme dan onderdil, diganti karena kurang bersifat nasional, sehingga diganti yang lebih bersifat nasional. Selanjutnya, kata gelandangan dan buta huruf diganti tunawisma dan tuna aksara karena dianggap kurang sopan. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada jenis-jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan konseptual. Jadi, makna menurut pendekatan konseptual adalah gagasan, ide, konsep, atau pengertian yang ada atau melekat secara inheren pada sebuah satuan bahasa atau satuan ujaran yang dalam hal ini bisa diwakilkan oleh sebuah kata atau leksem karena makna itu merupakan komponen yang ada pada kata leksem itu. Nah, pendekatan konseptual hanya melihat makna sebagai sesuatu yang ada di dalam sebuah satuan bahasa, tetapi tidak melihat makna itu ada juga di dalam penggunaan kata atau leksem itu di dalam suatu tindak komunikasi atau suatu tindak ujaran. Nah, dalam pendekatan konseptual ini ada dua jenis, yaitu pertama penanda dan yang kedua petanda. Penanda merupakan wujud bunyi bahasa dalam bentuk urutan fonem tertentu. Contohnya, ketika kita melihat wujud ortografisnya kuda, tulisan kuda, nah komponen penandanya itu adalah deretan fonem K, U, D, dan A. Contoh lain, misalkan kita melihat wujud ortografisnya itu buku, tulisan buku. Jadi komponen penandanya merupakan deretan fonem B, U, K, dan U. Itu merupakan penanda. Dan yang kedua adalah petanda. Petanda adalah konsep gagasan, ide, atau pengertian yang dimiliki oleh penanda itu. Contohnya, ketika kita tadi menyebutkan bahwa wujud ortografisnya itu kuda, komponen petandanya berupa konsep sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai, mengacu pada sebuah referen yakni seekor kuda. Jadi, penanda dan petanda ini saling berkesinambungan.
Secara singkatnya, penanda merupakan wujud komponen dari deretan fonem. Kalau petanda itu berarti arti dari sebuah wujud ortografisnya. Selanjutnya adalah pendekatan komponensial. Pendekatan komponensial berteori bahwa makna yang dikandung pada setiap kata itu dapat dianalisis atau diuraikan atas sejumlah ciri atau komponen yang membentuk makna kata itu secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan dari pendekatan komponensial adalah analisis yang digunakan pada komponen makna yang terdapat pada pendekatan komponensial digunakan sebagai membeda kata-kata yang disebut bersinonim serta menentukan kata berterima dan tidak berterima. Kata yang disebut bersinonim di sini maksudnya seperti rumah, istana, dan kandang. Ketiga kata tersebut memiliki kesamaan bahwa suatu tempat tinggal yang dapat ditinggali. Namun, pada rumah ditinggali oleh manusia, pada kandang ditinggali oleh hewan, dan istana umumnya ditinggali oleh anggota kerajaan. Selanjutnya adalah perbedaan ibu dan mama sebagai bentuk komponensial. Yang perlu diperhatikan di sini adalah tanda plus berarti memiliki ciri atau komponen makna itu, sedangkan tanda strip berarti tidak memiliki ciri makna kata itu. Yang pertama, kesamaan ibu dan mama adalah sama-sama manusia. Yang kedua, sama-sama perempuan. Yang ketiga, sama-sama dewasa. Yang keempat, mempunyai anak. Yang kelima adalah sapaan terhadap orang tua perempuan. Yang terakhir, atau juga yang membedakan antara ibu dan mama adalah kalau ibu merupakan sapaan terhadap perempuan lain, maksudnya dapat digunakan untuk menyapa perempuan lain. Tetapi mama tidak memiliki ciri sapaan terhadap perempuan lain. Maksudnya di sini adalah kata ibu dapat digunakan untuk seseorang yang belum dikenal atau sebagai bentuk sapaan terhadap perempuan yang lebih tua. Sedangkan pada kata mama, meskipun sama sebagai bentuk sapaan terhadap orang tua perempuan atau seorang perempuan yang lebih tua, tetapi kata mama tidak dapat digunakan untuk seseorang yang belum dikenal. Buktinya adalah pada contoh berikut ini. Contoh A merupakan contoh dari kalimat berterima. Kegiatan tersebut dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Dan contoh B berikut merupakan contoh tidak berterima. Kegiatan tersebut dilakukan oleh mama-mama PKK. Yang ketiga ada pendekatan operasional. Dalam pendekatan operasional ini, diajukan teori bahwa makna setiap leksem atau kata sangat tergantung pada konteks kalimat di mana kata itu digunakan. Berikut disajikan 5 contoh kalimat menggunakan kata yang sama tetapi bermakna berbeda, yaitu yang pertama, adik jatuh dari pohon nangka, kedua, Rina jatuh cinta pada artis Korea, ketiga, kalau harganya jatuh lagi, kita akan bangkrut, keempat, dia jatuh lagi dalam ujian bulan lalu, 5. Kota ini jatuh ke tangan Belanda. Kata jatuh pada kalimat-kalimat ini berbeda makna pada setiap kalimatnya. Pada kalimat pertama, kata jatuh bermakna terjadinya gerakan dari atas ke bawah. Pada kalimat kedua, kata jatuh bermakna menjadi. Pada kalimat ketiga, kata jatuh bermakna turun atau merosot. Pada kalimat keempat, bermakna gagal, dan pada kalimat kelima bermakna dikuasai. Makna-makna kata dalam pendekatan operasional ini masih dapat dikatakan saling berkaitan, sebab makna-makna diturunkan dari komponen makna yang dimiliki oleh sebuah kata atau leksem. Contoh, kata kepala secara konsepsional bermakna bagian tubuh manusia dari leher ke atas. Apabila dianalisis, kata kepala ini memiliki ciri-ciri makna yaitu pada dimiliki oleh manusia, terletak di bagian atas, sangat penting apabila dibandingkan dengan bagian tubuh lain, dan berbentuk bulat. Apabila kata kepala ini digabungkan dengan komponen makna lain seperti kata binatang, menyebabkan adanya makna lain yaitu bagian tubuh binatang, seperti dalam kalimat dia suka makan kepala ikan, berarti kepala merupakan bagian tubuh dari ikan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.